Hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Bagaimana kita ini menjadi orang yang bisa mengendalikan emosi. Karena kebanyakan dari kita itu gagal dalam menguasai diri. Ketika kita menghadapi masalah, kita mudah meledak. Kita mudah marah. Kita kurang adanya penguasaan diri dengan baik. Sehingga ketika kita salah bereaksi, ujungnya kita malah ketemu masalah baru lagi yang lebih ruwet. Keruatan-keruatan yang terjadi dalam kehidupan kita ini seringkali karena keputusan kita yang salah, reaksi kita yang salah ketika menghadapi masalah. Justru harusnya kita harus bisa mengendalikan diri, menaklukkannya kepada pusat kehendak Tuhan. Sekarang buka Yakobus pasal pertama, mulai ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Harusnya yang pertama kita harus cepat mendengar. Kalau mendengar itu cepat, ditangkap dulu. Ini ada berita baik atau berita buruk, ditangkap dulu beritanya. Kalau berita baik diterima, kalau berita buruk dibuang. Makanya kalau berita buruk yang kita terima, akhirnya kita kasih benih buruk dalam diri kita. Semua berita buruk itu harus dibuang. Semua kata-kata negatif dari orang lain itu harus dibuang, ditolak dalam nama Yesus. Jangan diterima, jangan disimpan. Karena seringkali ada orang berkata-kata buruk kita terima, kita simpan, akhirnya kita jengkel. Akhirnya kita tersinggung, kita marah. Kenapa sih kok kita bisa tersinggung? Karena kita menyimpan kata-kata yang menyakitkan dari orang lain yang tidak enak. Kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang sebenarnya tidak pantas untuk dikatakan, sehingga kita itu tersinggung dan marah. Kalau kita terima perkataan-perkataan buruk dari orang, siapapun orangnya, kita akan mudah sekali jatuh dalam dosa, marah, dan tidak bisa menguasai diri dengan baik. Karena kita terima semua berita buruk. Kita semua terima berita yang jelek. Orang yang sering kali menerima berita-berita yang buruk, akhirnya pikirannya dipengaruhi dengan berita tersebut. Ucapannya, perkataannya, tindakannya seringkali dipengaruhi oleh perkataan atau berita-berita buruk yang dia terima. Kita harus pintar sekali nih, kita harus nyaring nih semua berita yang masuk dalam diri kita ini. Ini benar sesuai dengan firman Tuhan apa tidak? Ini sedap dengar, patut dipuji, disebut kebajikan apa tidak? Kalau berita itu mencemarkan kita, menajiskan kita, membuat kita malah emosi, membuat kita khawatir, membuat kita bingung, jangan diterima berita itu. Karena itu berita bukan datangnya dari Tuhan. Semua berita yang benar, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan adalah berita yang datangnya dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus tahu ini. Kita harus cepat mendengar ini kalau berita-berita kayak begini. Tapi kalau berita yang buruk, tunggu dulu, disaring dulu. Makanya ayat selanjutnya ngomong begini nih. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Disuruh ngerem dulu. Disuruh jangan ngomong dulu. Jangan mudah bereaksi. Ketika ada orang berkata-kata jelek sama kita jauh lebih baik diam dulu. Jangan bereaksi. Karena beberapa orang mudah bereaksi akhirnya menimbulkan pertengkaran. Menimbulkan masalah yang baru. Menimbulkan keributan. Karena seringkali reaksinya salah, perkataannya salah, malah menyakitin orang banyak. Meninggalkan luka buat banyak orang. Beberapa malah kepahitan dan sakit hati. Beberapa lagi menjadi batu sandungan karena reaksi perkataan yang jelek dan buruk. Kita itu harus cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Dicerna dulu. Kalau mau berkata-kata itu dicerna dulu. Ini nih sebenarnya baik apa enggak sih? Ini melukai orang atau tidak? Ini jadi batu sandungan apa tidak? Apa ini yang aku lakukan, yang aku mau katakan ini kira-kira ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Ini sebenarnya yang aku lakukan dan yang aku mau katakan ini menyakitin orang banyak apa enggak? Ini menyakitin hatiku sendiri apa tidak? Ini menyakitin hati Tuhan apa tidak? Kita harus bisa mengendalikan dengan baik. Tapi banyak orang itu cepat sekali ngomongnya, tapi lambat tuh untuk mendengar, tapi cepat bereaksinya. Akhirnya apa? Menimbulkan pertengkaran. Kenapa sih kok sampai terjadi pertengkaran itu? Bertengkar, nggak di rumah, nggak di jalan, nggak di media sosial, nggak di handphone, nggak di teleponan. Orang sering berantem itu. Karena lambat untuk mendengar, tapi cepat untuk berkata-kata. Nah, perkataannya yang salah, akhirnya menimbulkan kekacauan, keributan. Yang dirugikan siapa? Ya banyak pihak. Kita sendiri terutama rugi.
Hati kita mulai kacau, hati kita mulai nggak damai sejahtera. Bagaimana mungkin orang ribut dengan yang lainnya damai sejahtera? Bagaimana mungkin bisa berdoa kalau nggak ada damai sejahtera? Bagaimana mungkin berdoa kalau hatinya kesel, mangkel, dan dongkol? Ini kita harus bisa mengendalikan dengan baik. Ini kelihatannya simple, tapi ini seringkali mempengaruhi kita dan menjatuhkan kita, menyeret kita ke dalam dosa, menyeret kita pada kegagalan. Kita harus menaklukkan diri kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dan juga lambat untuk marah. Nah ini malah ini. Kita harusnya lambat untuk marah. Tapi beberapa orang itu kalau cepat untuk marah dan marahnya itu meledak. Bang! Dan ketika dia marah, melukain banyak orang. Kalau melukain orang di luar keluarga sih kadang masih, sebenarnya sih juga nggak bagus. Tapi itu nggak tepat. Tapi bagaimana mungkin kalau cepat untuk marah dan marahnya itu dengan pasangan hidupmu? Atau keluargamu, atau anak-anakmu, mereka akan terluka loh. Orang yang gampang marah di dalam keluarga, suami yang gampang marah, istri gampang marah, itu akan dilihat anak-anaknya. Mereka akan belajar di kelakuan orang tuanya. Itu akan lebih mengerikan sekali. Belum lagi membuat luka, menyakitin perkataannya, melukai dan menjadi batu sandungan. Banyak sekali orang melakukan hal ini tanpa disadarinya. Sehingga tambah hari bukan tambah lebih baik, tambah rusak. Tidak heran anak-anak itu niru dari apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Kalau anak waktu masih mudanya melihat orang tuanya seperti itu, bagaimana mungkin di masa tuanya dia nggak mencontoh. Nah ini harus diberesin hal seperti ini. Supaya kita ini tetap setiap hari itu berkemenangan di dalam Kristus. Jangan jadi orang yang ngambekan. Jangan jadi orang yang gampang tersinggungan. Jangan jadi orang yang gampang marah. Jangan jadi orang yang gampang menghakimi orang lain dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Loh, kalau kita ini terus-terusan seperti itu, hidup kita nggak jadi berkat loh. Hidup kita malah jadi kutuk buat orang lain, jadi batu sandungan orang lain. Tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Kita harus taklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Baru hidup kita semakin hari semakin bisa melakukan seperti yang Tuhan mau. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Perhatikan baik-baik. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Berapa banyak orang yang marah. Dan akhirnya tambah kacau. Masalahnya nggak selesai, tapi malah muncul masalah yang baru. Orang yang marah meledak-meledak dan tidak bisa mengendalikan dengan baik itu hanya melampiaskan hawa nafsunya. Melampiaskan keinginan dagingnya. Emosinya diturutin begitu rupa. Bukan tambah lebih baik, tambah kacau. Saya perhatikan ada orang-orang yang gampang marah, meledaknya luar biasa sekali. Dan ujungnya malah menimbulkan masalah yang baru. Menimbulkan problem yang baru. Kita harus belajar ini merendahkan diri kita ini di hadapan Tuhan. Merendahkan hati kita ini di hadapan Tuhan. Supaya kita ini benar-benar ngerti si hati Tuhan. Jangan sampai kerjaannya orang tuh bikin ributnya. Kalau nggak ribut sama suami, ribut sama anak, ribut sama istri, ribut sama mertua, ribut sama mantu, ribut sama tetangga, ribut sama bos, ribut sama pendeta. Kalau kerjanya ribut dan marah, bagaimana mungkin kita melihat kebenaran Tuhan? Hidup kita sendiri tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lupa, saya ini udah disakitin bertahun-tahun. Apakah nggak boleh saya marah? Loh, boleh, marah itu mau boleh, nggak masalah. Tapi harus holy emotion, marah yang kudus. Marah yang kudus karena apa? Melihat ketidakbenaran, melihat setan yang merajalela, yang menguasai, menjerumus banyak orang. Itu marah tuh boleh. Tapi kalau marahnya sekedar melampiaskan hawa nafsu, itu akan menyakitin banyak orang, nggak ada gunanya sama sekali. Sebab amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Apa yang didapat dari marah? Hanya puas sementara, dagingmu kamu entertain dulu. Kamu puasin dengan marah. Marah dengan pasanganmu. Apa pikir kalau pasangan kita bikin kesalahan, kita marah-marahin pasangan kita berubah? Tidak bakalan berubah, malah kepahitan dia. Cara kita tidak seperti itu untuk menasihatin orang, untuk membawa orang kepada Kristus. Marah tidak mengerjakan apa-apa. Mau pingin ngelihat pasangan udah jatuh di dalam dosa, terus kalau kita marah kita ini tidak menyelesaikan, tidak akan membuat pasangan kita itu berubah. Marahmu dengan anakmu tidak membuat anakmu itu berubah, tetapi didikan, pengertian, pengajaran, hikmat, pengetahuan itu yang akan membuat orang itu sadar dan mengerti. Tapi amarah tidak akan memberikan orang itu untuk sadar dan bertobat loh. Malah kesel yang ada, malah jengkel yang ada.
Kita harus menaklukkan hal yang tidak benar ini ditaruh di mezbah Tuhan, biar dibakar sampai hangus, dihabisin, dicabut sampai ke akar-akarnya. Sehingga kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, semua apapun yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kerjaanmu marah, ngelihat orang lain gak seperti yang kamu mau, marah. Kamu ngomong, orang lain gak perhatikan kamu, marah. Orang melakukan segala sesuatu yang menyinggung perasaanmu, marah. Dikit-dikit marah, ribut, geger. Ujung dari kehidupan kita akan tambah kacau. Seorang pemarah tidak akan membuat masalah itu selesai, tambah menimbulkan masalah yang baru. Kita harus menaklukkan emosi kita ini di hadapan Tuhan. Jangan izinkan hal yang buruk, hal yang bukan dari firman. Jangan mengizinkan hal yang bukan dari kerajaan Allah menguasai kita, mengendalikan kita. Sehingga hidup kita tambah hari tambah kacau, tambah rusak, tambah tidak berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kita harus izinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai ke kedalaman batin kita setiap hari. Diizinkan mencabut sampai ke akarnya. Saya berdoa bahwa Ibu semakin hari semakin dibawa mengerti kehendak Tuhan. Kalau ada ngelihat pasangannya, saya beberapa hari terakhir ngelihat banyak pasangan yang selingkuh, berzina, meninggalkan, dan macam-macam sekali, melakukan hal yang macam dan melukai. Apakah kita boleh marah? Marahmu tidak akan menyelesaikan masalah. Marahmu tidak akan membuat pasanganmu yang jatuh dalam dosa itu bertobat atau berubah. Marahmu hanya membuat setan tertawa saja. Bahwa kamu terbukti tidak bisa mengendalikan diri dan menguasai diri. Kalau marah terus-terusan, lama-lama kamu bisa sakit loh. Ada penyakit datang loh. Kalau kamu marah terus-terusan, kamu kacau hidupmu, ngawur, kamu gak bisa ngerti firman, kamu bisa konsentrasi dengan firman, ujung dari hidupmu akan berantakan. Jadi batu sandungan banyak orang. Kita harus menaklukkan diri kita sepenuhnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Sesuatu yang kotor di dalam hati kita. Kita tuh pingin marah. Kalau orang marah tuh seringkali ya meledak dengan kata-kata yang menyakitkan. Karena apa? Kenapa sih orang marah itu? Dia pingin lampiaskan dengan orang yang sudah menyinggung perasaannya. Biasanya dengan kata-kata yang lebih menyakitkan. Itu kata-kata yang bukan dari Tuhan. Itu kata-kata kotor. Itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya nih. Segala sesuatu yang kotor. Kalau hati kita kotor, najis, tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya otomatis yang keluar dari hidup kita tuh kotor juga. Tapi kalau hati kita ini benar di hadapan Tuhan, murni, tulus di hadapan Tuhan, yang keluar di dalam kita juga hal yang baik, hal yang murni, hal yang kudus. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini penting sekali. Kita harus tahu bahwa kita semakin hari semakin dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Melalui firman, dengerin firman, direnungkan, dibuat bercermin. Oh, ini salah, ini cara pandang saya selama ini. Oh, selama ini respon saya salah. Oh, selama ini sikap saya salah. Buang. Ya, kita mulai praktek hidup yang baru dengan cara pandang yang baru untuk menghidupin kebenaran. Sampai Kristus manifestasi melalui kehidupan kita. Sampai kuasa Allah mengalir melalui kehidupan kita. Hidup kita akan merepresentasikan dari apa yang Tuhan mau. Ayat yang kedua, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Kita harus jadi pelaku firman. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah rajin, bagus, ibadah bagus, lakukan aktivitas rohani bagus, tapi kalau kita nggak hidupin firman itu menjadi percuma, sia-sia. Hidup kita tidak akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Kalau kita nggak melakukan firman, ya kita nipu diri sendiri. Apa yang kita bisa lihat dari hidup kita kalau nggak ada yang baik dalam diri kita? Percuma dan sia-sia belaka. Kita akan menipu diri sendiri. Kita bisa dengar khotbah, kita melakukan aktivitas rohani, tapi emosi kita, karakter kita, sikap kita, reaksi kita ini tidak sesuai firman. Meledak-ledak, penuh emosi, penuh amarah, pengen balas dendam, penuh sakit hati. Artinya kita menipu diri sendiri. Tidak melakukan firman. Tapi pintar dengar, tapi nggak melakukannya. Kalau Bapak Ibu dengar firman, ditaruh di dalam hatimu dan mulai praktek. Itu baru kehidupan akan mengalir dalam hidupmu dan mencerminkan kemuliaan Tuhan.
23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seorang sumpama yang sedang amatin mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita melakukan firman, praktek firman, menghidupin firman, suatu hari kita akan menerima kebahagiaan. Kebahagiaan karena apa? Karena kita lakukan, ada hasilnya. Melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ada buahnya, salah satunya adalah diberikan damai sejahtera dalam diri kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu marah, ngamuk, dilampiaskan begitu rupa, engkau tidak akan tambah bahagia loh. Tambah kesel dan jengkel, dongkol yang ada. Hidupmu akan penuh suram, penuh musuh. Tapi ketika kau menghadapi segala sesuatu yang tidak enak, dan kau tetap tersenyum dan rileks jalaninya, ada penguasaan diri yang sempurna, dan kita mulai praktek firman, hati kita akan damai sejahtera. Hidup kita akan bahagia. Tidak ada pemarah yang bahagia, itu tidak ada. Tidak ada orang emosian itu bahagia, itu nggak ada. Tapi orang yang bisa mengendalikan dirinya dengan baik, dia akan berbahagia. Respon kita, praktek firman kita, akan ada hasilnya. Damai sejahtera, ada kebahagiaan. 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, orang rajin ke gereja, rajin khotbah, rajin pelayanan, rajin memberi sama orang miskin, punya jabatan rohani, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini penting sekali nih. Kalau orang itu tidak bisa mengendalikan lidahnya, ngontrol, menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan, maka ibadahnya itu sia-sia, nggak ada hasilnya sama sekali. Karena hasil dari ibadah kita itu akan menghasilkan karakter yang baik. Karena kalau kita nempel sama Tuhan, karakternya Tuhan akan nempel kepada kita. Kalau kita nempel kepada dunia, dunia dengan segala hawa nafsunya akan nempel kepada kita. Kalau kita nempel kepada setan, otomatis kita akan merepresentasikan dari perbuatan kejahatan yang merepresentasikan pekerjaan iblis dan setan-setan. Bapak Ibu harus belajar mengekang lidah. Jauh lebih baik ketika Bapak Ibu marah, pingin marah rasanya, udah nggak tahan banget, diam. Kalau nggak tahan diam, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku pengen marah, aku pengen meledak, aku pengen maki mungkin, aku pengen hajar, aku pengen segala macam yang di dalam hatimu diutarakan di hadapan. Izinkan Tuhan. Memberi izin apa tidak. Kalau pengen marah sama orang, pengen maki sama orang, minta izin sama Tuhan. Doa dulu. Tuhan, aku boleh marah. Nanti kamu tambah hari tambah ada penguasaan diri. Jangan kalau lagi marah mau emosi, ambil keputusan sendiri. Justru kita izinkan, kita datang kepada Tuhan, izin Tuhan aku pengen marah, izin Tuhan aku pengen maki orang gitu, izin Tuhan aku kesel sama orang, aku pengen damprat itu. Izin dulu sama Tuhan. Boleh nggak maki orang, boleh nggak damprat orang, boleh nggak marah-marah. Nanti kalau kita ngerti kehendak Tuhan, dengar suara Tuhan, hidupmu semakin ada penguasaan diri, semakin bisa mengendalikan diri dengan baik. Nah, kita harus bisa ini. Tambah hari kita harus dibawa dalam pusat kehendak Tuhan, berjalan dalam ketetapan Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kita itu merdeka, bebas, dan hidup kita bahagia. Salah satu yang membuat kebahagiaan kita hilang dan damai sejahtera hilang itu kalau kita suka marah kok. Marah, meledak, emosian, sakit hati, benci, dendam, jengkel. Amarah kita tidak akan merubah apa-apa. Justru tidak akan mengejarkan kebenaran di hadapan Tuhan. Ngelihat pasanganmu kabur, pasanganmu selingkuh, pasanganmu melakukan serong, terus kamu marah-marah, tidak akan pernah merubah pasanganmu. Justru kita harus diam, kita serahkan sama Tuhan, kita praktek firman, dan kita lakukan kebenaran. Tiba-tiba ada kasih karunia, pasanganmu diubah Tuhan dan dijamah Tuhan. Menaklukkan diri pada pusat kehendak Tuhan, menaklukkan emosi kita di hadapan. Jangan tidak terkontrol. Kalau nggak terkontrol, ujungnya akan melukain banyak orang. Kita itu harus belajar banyak diam sebenarnya. Ketika kita ini lebih banyak diam,
di dalam hadirat Tuhan, kita lebih banyak akan menerima hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita menjadi orang yang penuh hikmat, penuh kebijaksanaan. Kalau orang bijaksana itu menimbang, apapun yang dia lakukan dia akan timbang untung dan ruginya. Berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Jadi kita ada perhitungan yang matang untuk tidak menyakitin hati Tuhan. Jadi saya berdoa, semakin hari kita semakin dibawa pada pusat kehendak Tuhan. Semakin bisa mengendalikan diri dengan baik. Yang gampang emosian, kamu mesti belajar menaruh emosimu di hadapan Tuhan. Persembahkan di hadapan Tuhan. Emosi amarahmu kita mesti taruh di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan apa tidak? Kalau tidak, biar dicabut sampai ke akar-akarnya, hidup kita diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus Yesus Tuhan. Dan saya berdoa, tidak ada lagi orang yang gampang meledak-meledak amarah. Tidak ada lagi keluarga yang saling memaki, merendahkan, saling menyakitin, penuh emosi. Tapi ada lahir keluarga-keluarga yang penuh dengan sejahtera, tenang, hidupnya damai, ada keabadian, ada kehidupan, ada kekekalan, ada damai sejahtera. Dan keluarga-keluarga model yang seperti ini, yang Tuhan akan percayakan berkat-berkat besar. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui keluarga-keluarga seperti ini. Bapak Ibu, kita harus menaklukkan sepenuhnya di hadapan Tuhan emosi kita. Jangan sampai emosi dan sikap perkataan kita ini menggagalkan rencana Tuhan. Harusnya kita masuk destinasi Tuhan, batal. Ingat tentang Musa, tidak masuk destinasi Tuhan. Tidak bisa masuk tanah perjanjian karena apa? Marah dengan orang Israel. Harusnya batu itu ditunjuk tapi dipukul. Marah. Seringkali tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan hanya membuat kita mengalami kerugian demi kerugian. Amarahmu, emosimu hanya membuat kita rugi. Membuat kita tidak mencapai destinasi Tuhan. Dan ujung hidup kita akan merana. Ditinggalkan banyak orang. Karena terlalu banyak menyakitin hati orang. Tapi ketika kita ini menjadi orang yang lemah lembut, penuh kasih, penuh hikmat dan pengertian, semakin hari semakin kita dibawa pada pusat kehendak Tuhan. Hidup kita akan jadi berkat. Hidup kita akan memberi dampak. Hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan akan disenangkan dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan kita harus didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Enjoy. Kau dapatin orang lain salah, jangan berburu amarah, berburu emosi. Serahin ke Tuhan, doain dulu. Kemarahanmu tidak akan merubah orang itu. Saya seringkali sekarang sudah lebih bisa mengendalikan diri dengan baik. Biasanya meledak, udah biarin aja lah. Karena tidak semua orang mengerti kebenaran dan tidak semua orang bertobat. Buat apa kita marah-marah orang yang gak bertobat? Tidak ada gunanya. Buat apa kita marah-marah orang yang gak mau berubah? Apakah merubah orang itu? Tidak. Justru kita malah sakit hati, kesel, dan dengkel. Justru ketika kita ini diam di hadirat Tuhan, menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. God bless you.